Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita diajak untuk membaca dan kemudian merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kisahnya bercerita tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Bapak Ibu nanti dapat membaca dan kemudian memperdalam secara mandiri berdasarkan pengalaman dan sudut pandang yang akan digunakan untuk memperdalam teks. Baiklah, saya akan berbagi hasil dari pembacaan teks dan perenungan yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Ketika Tuhan Yesus masuk di sebuah kota yang bernama Nain, ya jumpa dengan orang-orang yang mengusung mayat, dan kemudian Tuhan Yesus melihat ibunya, seorang janda, menangis. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus melihat ibunya itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, bagian tergerak hatinya oleh belas kasihan ini yang sangat menarik bagi saya, Bapak Ibu, untuk kita renungkan, untuk saya renungkan. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, pada bagian hatinya tergerak dulu. Nah, kalau misalnya kita mau coba melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam diri kita sendiri, atau dalam kehidupan saya sendiri, kira-kira hati saya ini digerakkan oleh apa ya? Dominasinya apa yang menggerakkan hati saya? Apakah hati saya digerakkan oleh kebencian, hati saya digerakkan oleh amarah, hati saya digerakkan oleh perasaan masa bodoh, hati saya digerakkan oleh apa? Nah, bagian ini menjadi menarik untuk saya kemudian menelisik diri sendiri. Sebenarnya hati saya digerakkan oleh apa? Kemudian melahirkan tindakan-tindakan. Nah, yang kemudian adalah bahwa digerakkan oleh belas kasihan. Ternyata ketika hati digerakkan oleh belas kasihan dan kemudian belas kasihan itu melahirkan tindakan-tindakan kasih, karena ada orang yang kemudian digerakkan oleh belas kasihan tapi hanya berupa potensi kebaikan-kebaikan aja. Kasihan ya, ya Tuhan kok seperti itu, ya kan, tergerak oleh belas kasihan tetapi tidak melahirkan tindakan-tindakan. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya itu ya, hanya sebatas potensi aja gitu, karena cuma tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi Tuhan Yesus ketika digerakkan oleh belas kasihan dan kasih itu mewujud dalam tindakan, kita bisa melihat bahwa tindakan kasih itu kemudian membuat seseorang yang dalam hal ini ibu janda itu kan yang meninggal oleh anak tunggalnya, yang kalau kita misalnya melihat bagaimana nasib kehidupan janda di Israel pada waktu itu, nah pada akhirnya kasih yang dilakukan Tuhan Yesus itu membuahkan harapan, memberikan harapan kepada ibu janda ini untuk meniti kehidupan selanjutnya itu secara lebih baik, memberikan masa depan kepada ibu janda ini yang ditinggal anaknya, dan kemudian memberikan kasih itu menumbuhkan sebuah melihat sebuah kebaikan, melihat sebuah kehidupan ketika menjalani hari-hari yang kemudian yang terasa mungkin hampir tidak ada harapan, hari-hari yang terasa hampir-hampir tidak ada masa depan, kemudian oleh kasih yang kita terima, kasih itu kemudian memberikan sebuah harapan, dan memberi masa depan gitu kan, sehingga kita menjalani hari ini dengan lebih baik, merasakan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang kita jalani. Nah, demikian juga kemudian kita bisa refleksikan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita digerakkan oleh belas kasihan dan kemudian membuahkan tindakan-tindakan kasih, itu kita akan melihat, Bapak Ibu, bahwa tindakan kasih itu kemudian akan memberikan harapan kepada orang lain untuk melihat sesuatu yang lebih baik, memberikan sebuah kehidupan, memberikan sebuah masa depan ketika seseorang merasa terpuruk, ketika seseorang merasa
rapuh, kemudian ketika menerima kasih, dia kemudian akan melihat sesuatu yang baik untuk dia memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan. Nah, tergerak hati oleh belas kasihan ini baik untuk selalu kita renungkan, karena ini menjadi sebuah statement atau pernyataan reflektif yang perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri setiap hari. Apakah hatiku digerakkan oleh apa? Apakah hatiku digerakkan oleh belas kasihan? Apakah hatiku digerakkan oleh kebencian? Apakah hatiku digerakkan oleh amarah atau hal yang lain? Nah, baiklah kita ketika menyadarinya, dan kemudian kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya digerakkan oleh belas kasihan, kemudian kita melahirkan tindakan-tindakan kasih yang memberi harapan kepada orang lain, yang memberi masa depan kepada orang lain, yang menumbuhkan kehidupan bagi orang lain. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat